Berapa menit tadi, Pak? Lagi sisa berapa menit? 36 ya? Batain Pak tadi langsung tiba-tiba keluar. Oh gitu ya? Iya Pak, kisaran 36 menit lagi Pak tersisa. Oke, siap. Nanti saya bagi ulang.
Oke, sudah masuk semua Bapak Ibu ya? Sudah ada semua ya? Oh iya, oke. Oke Bapak Ibu, kita akan presentasi diskusi ya. Oke, Siap, Pak. kelompok satu tadi siapa? Kelompok Ibu Mila ya? Iya, Pak. Oke, silakan Bu, silakan. Silakan, mau ada yang tampilkan lain yang presentasikan juga bisa, silakan. Hmm. Silakan mau anu, Pak, siapa salah satu? Halo? Hah? Ano, kita may bumi. Hah? Ayo, silakan. Oke. Ya, silakan Bu Mila. Oke, untuk materi dari kelompok satu akan saya paparkan yaitu tentang mendapatkan perhatian murid. Oke, adapun materinya untuk mendapatkan perhatian murid, yang pertama kita sebagai guru harus melibatkan murid dalam materi yang mereka senangi atau minati selama pembelajaran berlangsung atau akan kita praktekkan. Yang kedua, kita bisa menggunakan metode umpan balik ataupun tentang memberikan metode permainan yang lebih dinamis sehingga murid tidak merasa bosan atau jenuh. Terus yang ketiga bisa memberikan kepada murid atau memberikan kesempatan kepada murid untuk menceritakan pengalaman mereka. Yang keempat, memberikan apresiasi atau pujian kepada murid yang aktif aktif dalam berpartisipasi agar mereka merasa dihargai. Untuk lebih lanjutnya saya serahkan kepada Pak Sopyan atau Pak Yunus, silakan. Halo, Pak. Oke, gimana Pak? Ada yang mau ditambahkan atau bagaimana? Silahkan. Halo. Kalau dari kelompok 2 ada kira-kira yang ingin ditambahkan? Halo? Saya rasa Silakan sudah bagus, Bapak Ibu. Pak. Saya rasa sudah Oh, bagus. sudah, Pak. jadi itu ya. Jadi mungkin untuk mendapatkan perhatian murid itu ada beberapa artinya strategi yang bisa kita lakukan. Mungkin dengan kita juga artinya memberikan pertanyaan yang menarik agar siswa atau peserta didik memicu rasa ingin tahu gitu. Kemudian sudah tepat tadi bahwa mungkin kita adakan variasi model pengajaran seperti mungkin ada diskusinya, ada permainannya, dan itu tadi ada ya speakingnya. Kemudian mungkin materi yang kita ajarkan tadi sudah dibahas juga dari awal bahwa itu mungkin bisa kita kaitkan dengan artinya kehidupan sehari-hari mereka. Kemudian sudah benar tadi juga bahwa harus ada umpan balik yang positif. Kemudian kita harus menciptakan suasana
interaktif melibatkan semua peserta didik dalam kegiatan kelompok agar mereka merasa bahwa mereka merasa bahwa dirinya dihargai. Gitu ya. Saya kira sudah fix tadi ya untuk kelompok 1. Atau ada yang ingin dikomentari untuk dari kelompok 1? Gimana kelompok 2? Sudah oke? Sudah, Pak. Oke. Saya lanjut ya sekarang. Coba kelompok 2, silahkan. Silakan kelompok 2. Oke, silakan Pak, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini minta maaf, Pak. Dia agak terlambat tadi muncul di sapunya layar pada saat Oke, enggak apa-apa, Pak. jadi agak lama. Oke, silakan Pak, silakan. Oke. Di sini sesuai judulnya itu di poin 2 tadi menahapkan konten pembelajaran dengan aspek organisasi organisasi penugasan. Jadi saya sepakat dengan Pak Hasmin tadi, kita bagi menjadi 2. Yang pertama menahapkan konten pembelajaran. Menahapkan konten pembelajaran itu kita pilah lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama menentukan tujuan pembelajaran, yang dimana setiap konten pembelajaran harus memiliki tujuan yang jelas agar peserta didik paham maksud dari konten pembelajaran tersebut. Yang kedua, dalam konten pembelajaran itu harus kita selipkan model pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi atau percaya diri peserta didik. Yang ketiga, merancang aktivitas pembelajaran yang dapat membantu peserta didik di mana aktivitas tersebut harus menarik, menyenangkan, dan sesuai dengan perkembangan anak. Karena di mana ketika aktivitas pembelajaran itu tidak menarik atau menyenangkan bagi peserta didik, secara otomatis peserta didik itu akan merasa bosan atau merasa malas mengikuti pembelajaran. Yang keempat, itu memperhatikan kebutuhan atau kemampuan peserta didik serta rencana pembelajaran yang berdiferensiasi. Yang mana berdiferensiasi itu
arahnya ke anak-anak atau peserta didik. Oke. Yang ke poin 2, aspek organisasi penugasan. Aspek organisasi penugasan yang pertama itu memberikan tugas kepada peserta didik baik dalam bentuk praktek maupun dalam bentuk tulisan atau baik dalam bentuk kelompok maupun secara mandiri dengan tujuan agar peserta didik dapat belajar mandiri serta bertanggung jawab atas tugas yang diberikan oleh pendidik. Yang kedua, pendidik dapat menilai berbagai aspek yang ada pada diri peserta didik. Baik itu aspek kognitifnya, aspek afektifnya, dan aspek pendidik bukan langkah-langkah selanjutnya yang akan dilakukan ke depannya. Mungkin itu saja Pak dari kami kelompok 2. Saya ucapkan terima kasih. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak Rafli. Bagaimana kelompok 1, ada kira-kira nggak yang mau ditambahkan untuk melengkapi daripada presentasi kelompok 2? Ada kira-kira dari kelompok 1 ingin menambahkan atau gimana? Atau sudah komplit? Sudah? Gimana? Kelompok Boleh. 1? Boleh tambah sedikit. Oke, silakan Pak. Ya, silakan. Ya, sebelumnya dari kelompok 1, saya masuk pada poin pertama dulu. Apa ini? Oh, ya, hanya pertama memang menahapkan konten pembelajaran. Jadi saya kira saya sudah sepakat dengan 4 poin oleh kawan Raffi tadi. Di sini saya hanya sekedar menambahkan 1 poin tentang mengakomodir kebutuhan disabilitas, karena saya kira penting juga untuk kemudian kita perhatikan ketika dalam proses pembelajaran itu ada mungkin seorang peserta didik yang mungkin mengalami keterbelakangan mental mungkin bahasanya, atau ada cacat fisik, sehingga kemudian jelas kalau kita bicara kompetensi dan kemampuan mungkin tidak sama dengan teman-teman yang lain. Artinya ada mungkin cacat sedikit di bagian tubuhnya, entah pada caranya berjalan ataukah mungkin anggota badan yang lain. Saya kira itu bisa kita sesuaikan dengan materi ajar yang akan kita terapkan ke peserta didik. Ya, mungkin cukup demikian. Terima kasih. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak Yunus. Oke, sudah cukup untuk dari kelompok 1 gimana? Sudah cukup? Jadi itu ya, jadi betul tadi yang dikatakan oleh Pak Rafli bahwa untuk menanamkan konten dalam aspek organisasi dalam penugasan ada beberapa langkah yang bisa kita perhatikan. Yang pertama tadi ada tujuan. Jadi tujuan penugasan itu harus jelas. Kemudian ada topik konten harus relevan dan harus menarik ya. Kemudian ada instruksi, ya instruksinya itu ya harus jelas. Yang kemudian kriteria, kemudian ada penilaian, kriterianya penilaian. Kemudian ada itu tadi yang dikatakan oleh Pak Yunus sebelumnya itu bahwa harus ada umpan balik atau feedbacknya. Kemudian sumber daya ini juga kita harus perhatikan bahwa dalam menentukan semua konten itu kita harus sesuaikan dengan lagi-lagi kondisi, artinya sekolah kita itu kita harus perhatikan, artinya
sumber daya yang ada di sekolah kita. Oke, masih ada yang ingin berkomentar Bapak Ibu? Atau sudah cukup ya? Gimana? Udah ya? Kita lanjut. Kita lanjut ya karena masih ada kayaknya ini slide berikutnya. Lanjut Pak. Oke. Saya ini tadi ya presentasi diskusi selama 50 menit. Coba kelihatan slide-nya Bapak Ibu? Kelihatan. Kelihatan Pak. Oke. Pada bagian mana dalam pembelajaran ini yang menurut Bapak Ibu paling informatif? Bagian mana kira-kira Bapak Ibu? Nah, kemudian mengapa memilih hal yang itu? Gimana kira-kira? Yang mana kira-kira Bapak Ibu? Yang paling menurut Bapak Ibu yang paling informatif? Halo? Atau yang mana kira-kira yang menurut Bapak Ibu yang sangat memberikan informasi begitu? Atau yang mana kira-kira yang menurut Bapak Ibu yang sangat berkesan begitu dalam kegiatan pembelajaran kita kali ini? Yang mana kira-kira Bapak Ibu? Silahkan, ada yang ingin berkomentar? Yang mana kira-kira yang dalam kegiatan kali ini yang menurut Bapak Ibu yang sangat memberikan informasi begitu? Atau yang mana paling berkesan lah begitu dalam kegiatan pembelajaran kita kali ini? Kalau menurut Bapak Ibu yang mana kira-kira? Silahkan kalau ada yang ingin berkomentar. Halo? Ada tidak Bapak Ibu yang menurut Bapak Ibu yang paling dalam pembelajaran ini yang menurut Bapak Ibu yang paling informatif atau yang paling memberikan informasi begitu? Apakah slide berapa tadi yang menurut Bapak Ibu yang dapat memberikan informasi yang jelas begitu? Slide keberapa tadi kah? Yang mana kira-kira kalau menurut Bapak Ibu? Mungkin saya Pak. Oke, silakan Pak. Oke, silakan. Yang mana dulu ini? Mungkin mungkin slide pada sebelum pada saat pembagian kelompok tadi untuk kelompok saya. Iya ini aspek apa tadi ini? Konten pembelajaran dengan aspek organisasi penugasan. Oke, yang itu yang kedua Bapak ya? Iya, yang nomor 2 Pak. Itu yang nomor 2 itu aspek organisasi penugasan itu kenapa saya lebih maksudnya informasinya saya di situ karena biasanya guru walaupun tidak semua dalam PJOK itu hanya menilai satu aspek
hanya mengambil satu jenis penilaian. Sedangkan di PJOK itu ada 3 aspek yang harus dinilai. Yang kayak psikomotornya, afektifnya. Karena anak-anak itu ataupun kognitifnya. Karena anak-anak itu ada yang lancar atau mampu di psikomotornya, tapi di kognitif dan afektifnya itu dia rendah. Dan ada juga anak-anak yang aktif maksudnya aktif bertanya, aktif menjawab, kemudian juga kognitifnya dia bagus, pemahamannya, pengertiannya, tapi bagian psikomotornya itu atau motoriknya itu dia rendah. Jadi itu menjadi informasi yang paling bagi saya, sehingga kedepannya saya bisa lebih memperhatikan lagi 3 aspek penilaian tersebut. Oke, itu saja Pak dari saya. Terima kasih. Oke, makasih Pak. Bagaimana yang lain Bapak Ibu? Pada bagian mana yang paling menurut Bapak Ibu yang paling informatif begitu? Dan dapat memberikan informasi begitu. Kayaknya Pak Sofyan tadi diangkat tangan, Pak. Oh iya, oke. Silakan Pak Sofyan. Silakan Pak. Ya, baik, terima kasih Pak. Jadi saya tertarik dengan materi yang tadi sama dengan slide berapa tadi. Kalau Pak Rafli tadi ambil bagian 2-nya, saya ambil bagian yang pertamanya. Tentang apa tadi? Mendapatkan perhatian dari murid. Oke Pak, oke. Silakan. Iya, ya, jadi ada beberapa hal barangkali yang mungkin selama ini saya terapkan untuk mendapatkan perhatian murid. Dari hasil diskusi tadi mungkin ada tambahan dari teman-teman sehingga ini bisa mendapatkan pengetahuan baru bagi saya. Mudah-mudahan saya bisa menerapkan dalam proses pembelajaran. Ya, misalnya is breaking mungkin masih jarang saya lakukan. Jadi mungkin ke depannya ini mungkin pengaruh pelatihan juga tentang kurikulum merdeka yang masih ini pemahaman saya yang masih belum terlalu dalam. Ya, mudah-mudahan dengan tambahan ilmu baru itu saya bisa menerapkan dan bisa menambah kualitas pembelajaran. Ya, itu barangkali dari saya, Pak. Oh baik Pak. Terima kasih Pak Sofyan. Yang lain gimana Pak? Bapak Ibu, ada nggak? Silahkan. Ini pada bagian mana dalam pembelajaran ini yang menurut Bapak Ibu paling informatif begitu? Atau yang dapat memberikan informasi atau boleh dikatakan yang berkesan lah begitu. Bu Mila, ada di bagian mana kira-kira Bu Mila? Silahkan. Atau sudah terwakili ya? Gimana? Tuh kita lanjut. Bagian slide mana kira-kira yang menurut Bapak Ibu yang artinya yang paling berkesan begitu? Atau yang dapat memberikan informasi begitu? Yang seperti tadi yang dikatakan Pak Sofyan bahwa yang mendapatkan ilmu yang baru begitu. Atau sudah terwakili Bapak Ibu dari Pak Rafli tadi dengan Pak Sofyan? Udah?
Udah ya? Halo, dengar suara saya Bapak Ibu? Kita lanjut. Lanjut Pak, lanjut. Oke. Ya, lanjut. Kelihatan slide-nya Bapak Ibu? Kelihatan Pak. Nah, jadi ini apakah informasi ini dapat meningkatkan efektivitas mengajar PJOK Bapak Ibu di kemudian hari? Berikan alasannya. Silahkan, apakah informasi ini dapat meningkatkan efektivitas mengajar PJOK Bapak Ibu di kemudian hari atau gimana? Silahkan, ada yang ingin berkomentar? Silakan Pak. Saya Pak, Ya silakan Pak, silakan. saya rasa informasi yang didapatkan dari pengajaran PJOK itu bisa efektif di kemudian hari, tetapi dengan catatan pendidik juga harus konsisten. Maksudnya itu jangan terputus lah, jangan terputus. Mungkin minggu ini dilakukan, minggu depan tidak, sampai seterusnya. Kan seperti tadi di diskusi kelompok bagian pertama itu mendapatkan perhatian murid. Ketika tidak ada lagi aktivitas yang seperti yang diterangkan tadi Ibu Mila, otomatis akan kembali lagi suasana peserta didik seperti semula, tidak akan meningkat. Kemudian yang kedua itu penerapan konten dengan aspek organisasi penugasan. Ketika anak-anak tidak diberi tugas ataupun seperti anak SD kelas tinggi lah, kelas 4, 5, 6. Ketika tidak diberikan tugas, itu kayaknya tidak bisa diukur, maksudnya tidak bisa diukur tingkat pemahamannya anak-anak. Bisa diukur ketika dalam proses pembelajaran, tapi ketika minggu depan atau besoknya kita tanya lagi, itu mayoritas hanya 1-2 orang saja yang bisa menjawab. Itu pun belum sempurna atau belum lengkap lah. Jadi mengenai pertanyaan ini bisa efektif. Yang penting pendidik dengan peserta didik itu konsisten. Mungkin dari itu saja Pak. Oke, makasih Pak Rafli. Yuk. Bagaimana yang lain Bapak Ibu? Ada tidak? Halo? Halo? Ya, halo, saya sedikit mungkin Pak. Ya, silakan Pak, silakan Pak. Ya, jadi kalau dikatakan bahwa efektivitas mengajar POJK berdasarkan dari materi sebelumnya, ya saya pribadi mengatakan sangat efektif ketika itu bisa kita terapkan. Sedikit menambahkan daripada apa yang disampaikan oleh kawan tadi sebelumnya soal konsistensi. Jadi saya kira kalau kita bicara konsisten ya begitu, kembali lagi ke individunya kita sebagai tenaga pendidik. Artinya di era globalisasi dan di era kekinian itu
kita tidak hanya terpaku pada satu referensi mengajar, tetapi bagaimana kemudian kita harus belajar dari berbagai macam apa ya istilahnya sumber informasi yang ada, termasuk dalam hal bagaimana kita mengakses media sosial atau ya perkembangan teknologi yang sangat modern, yang berbasis IT, yang berbasis sistem dan segala macam. Karena kalau kita mengajar hanya terfokus pada satu referensi saja, katakan pada buku yang terdapat di sekolah, saya kira itu kita tidak membuka wawasan yang cukup luas karena terpaku pada satu referensi. Artinya apa? Bahwa keaktifan untuk kemudian sering googling, mungkin sering buka YouTube dan segala macam, saya kira itu bisa menjadi tambahan referensinya kita dalam hal memberikan ilmu dan pengajaran yang berkualitas pada peserta didik kita di masing-masing jenjang sekolah, baik itu di SD, tingkat SMP ataupun SMA. Mungkin seperti itu, Pak. Makasih. Oke. Kasih Pak Yunus. Masih ada Bapak Ibu yang ingin berkomentar? Silahkan. Atau sudah cukup Bapak Ibu? Sudah? Udah ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Jadi itu ya. Jadi artinya Pak Rafli tadi dengan Pak Yunus artinya tergantung dari kita sebagai seorang guru. Artinya kita ini seorang guru juga harus menjadi artinya seperti yang kita lakukan saat ini. Artinya kita juga harus menjadi pembelajar sepanjang hayat. Artinya tidak boleh kita berhenti. Artinya kita harus terus seperti tadi yang dikatakan sama Pak Yunus, ya itu tepat sekali. Artinya kita harus mencari informasi baik itu dari media sosial, dari buku, bisa lah. Lagi-lagi itu tadi yang intinya kita juga ini sebagai seorang guru, artinya kita harus juga menjadi pembelajar sepanjang hayat. Artinya sebagai guru kita tidak boleh artinya berdiam diri, kita harus ikuti juga perkembangan. Saya rasa gitu Pak ya. Loh, bagaimana Bapak Ibu? Kita lanjut? Lanjut, Pak. Oke, ini pada sesi akhir hari ini Bapak Ibu. Ini mengidentifikasi tugas gerak yang efektif, kemudian memahami bagaimana pengembangan konten PJOK. Kemudian kita telah membahas praktik baik yang mengembangkan dan menjaga lingkungan belajar yang kondusif. Nah ini sudah terakhir Bapak Ibu. Oke, sebelum kita tutup mungkin ada yang ingin disampaikan dulu? Gimana? Ada tidak yang ingin disampaikan? Menyampaikan sesuatu? Kayaknya tidak ada nih, Pak, itu. Oh sudah. Iya, Jadi Pak. itu ya, jadi saya sudah konfirmasi dari BGP. Nah itu sudah dealnya katanya itu di SD 60. SD 60 Pangkuri. Bahkan saya sempat tadi lewat, saya lihat oh memang sekolah baru itu. Artinya Iya. dia 2023 kemarin. Baru-baru selesai, saya rasa itu mungkin bulan 12 lah dia selesai itu bangunan. Berapa orang kok Bayna? 2 orang ya? Kayaknya 2 orang saja, Pak. Saya dan Pak Sofyan. Oke.
Silakan Pak. Sebelumnya saya minta maaf Pak karena terlambat Oke sekali. Pak, siap. Oke Pak. Ada sih yang saya mau tanyakan sedikit ini Pak. Yang saya dengar bahasa tadi sama teman-teman, katanya yang di daratan tidak disediakan tempat menginap di Pak. Katanya sih begitu Pak, yang Iya, kecuali yang berarti- dari Kubaina. Iya, berarti kami harus PP tiap hari itu selama 6 hari itu di Pak. Iya. Iya, tadi teman ada yang dari Pulau Barat, dia keluhkan itu, dia bilang katanya, kayaknya saya ini tidak terancam tidak ikut karena kendaraannya juga tidak normal, baru waktu juga sama jarak kan. Nah, saya saja dari sini ke Pangkuri Pak sekitar kurang lebih 30-an kilo lah. Iya. Kalau mau Ini juga lebih-lebih lagi. Kayak Iya. Ibu Mila ini kasihan. makanya hari selama 6 hari ini ada. Ini kan Saya tadi oke silakan Pak. enggak cukup mungkin dari saya. Oke. Jadi ini kan awalnya kita ini waktu masih di Kendari itu hari, toh kita usulkan itu di sana itu yang di Kesipute itu, SKB itu. Tapi entah bagaimana tiba-tiba di belakang langsung berubah begitu. Oh tapi Pak Di, sebelum saya tutup dulu baru kita diskusi lanjut. Siap Pak. Oke. Jadi baiklah Bapak Ibu untuk pertemuan kita malam ini saya rasa mungkin cukup di sini saja. Insya Allah kita lanjut besok malam. Satu kali lagi kita tatap maya baru mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan sehingga kita bisa melangsungkan tatap muka. Oke, kami tutup dengan ucapan nun kalam wa mayasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.